Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Cantika Rifki Dewi dengan NIM 2120180 dari kelas PIAI 6E. Baiklah, adapun yang akan kita bahas yaitu adalah kaidah dalam fikih yang mana terbagi menjadi dua bagian, yaitu adalah adanya amar dan juga nahi. Nah, amar berarti perintah, sedangkan nahi yaitu artinya adalah larangan. Nah, amar dan nahi ini dicari dari Al-Quran dan juga hadis. Nas Al-Quran yang menyatakan perintah dan nas hadis yang menyatakan larangan, secara istilah amar yaitu adalah tolabul fil minal a'la ilal adna, yang mana yaitu adalah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah atau kedudukannya. Nah, sedangkan secara istilah talabul tarqi minal a'la ilal adna yaitu tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dengan kedudukannya. Maka yang lebih tinggi di sini dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintahnya diberikan kepada kita semua yang sudah mukhalaf dan sudah dibebani oleh hukum. Yang diambil adalah dari nas Al-Quran dan juga nas Al-Quran ini yang dikaji mana kalimat dalam kaidahnya dengan perintah maupun dengan larangannya. Bagaimana larangan atau perintahnya itu? Yaitu dalam bentuk sikhat ataupun lafaznya. Nah, ada di slide selanjutnya, yaitu adalah dalam kaidahnya diperintahkan larangan dan juga perintah dan juga larangannya. Nah, dengan dalam bentuk sikmat dan juga lafaz tadi. Nah, dari Al-Quran yang menjadi ciri-ciri dari yang mana pertama yang kita bahas itu adalah amar. Amar yang mana dan nahi yang mana kalimat perintah dan kalimat larangan. Bentuk sikmat lafaz amar mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah fi'il amar, yang mana kalimat perintah atau kata kerjanya adalah perintah. Nah, yang kedua yaitu adalah fi'il mudhari, yang mana didahului huruf lam amar. Jadi ada fi'il mudhari yang sebelumnya didahului oleh huruf lam atau la. Nah, yang ketiga yaitu adalah adanya isim fi'il amar. Yang keempat yaitu masdar yang pengganti fi'il. Yang kelima adalah kalam kabar yang bermakna berita. Yang keenam lafaz-lafaz yang mana bermakna perintah. Nah, sedangkan lafaz atau sikmat nahi yaitu adalah yang pertama fi'il yang didahului oleh kala atau ala. Lam alif nahi yang dibermaknai atau mudhari nahi yang dilarangnya. Nah, seperti janganlah kalian, itu disebutkan dalam Al-Quran, maksudnya janganlah kalian menyembah selain Allah. Nah, itu adalah contoh dari fi'il mudhari yang didahului oleh kata la atau lam alif oleh nahi tersebut. Yang kedua adalah fi'il mudhari yang didahului oleh kata la atau lam alif atau yang mana nafi, yang mana maknanya penolakan. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu adalah maknanya yang tidak ataupun yang bukan. Nah, itu contohnya yaitu adalah tidak atau bukan. Yang ketiga adalah lafaz yang memberi pengertian haram atau yang menunjukkan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Nah, itulah dia. Adapun kaidah amar dalam Al-Quran yang mana makna amar ini yang pertama yaitu adalah al-uslu fil amri wujubi. Nah, pada asalnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib. Jadi yang menunjukkan amar atau perintah dalam Al-Quran pada dasarnya atau awalnya itu adalah wajib.
tanpa ada beberapa koordinasi di antaranya itu yang tidak wajib namun yang adalah sunnah, nanti bisa dilaksanakan pada ayatnya. Nah, yang mana yaitu adalah seperti ibadah atau boleh. Yang kedua yaitu adalah tahid ataupun mengancam, taksyir menghina, ta'jid yaitu menyekutukan kelemahan lawan, menunjukkan kelemahan lawan, tasyiyah yaitu penyamaan, takdzib itu adalah pendustaan, talhih yaitu adalah membuat sedih, takwin penciptaan, tafwid penyerahan, imtinan menyebut nikmat, ikram memuliakan, dan doa. Nah, doa itu yaitu adalah seperti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana setelah sholat kita melaksanakan yaitu adalah doa. Nah, mungkin itulah yang adalah penjelasan dari al-aslu fil amri wujubi. Yang kedua adalah al-aslu fil amri layak tadi tikrar, yang mana jadi perintah itu pada dasarnya tidak dikehendaki, yaitu mengkehendaki pengulangan. Maksudnya apa? Yang mana seperti siapa yang diperintahkan itu adalah satu kali saja pada dasarnya itu, tetapi ada yang dilakukan berkali-kali. Yang ketiga adalah al-aslu fil amri atau layak tadi faura, itu adalah perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan kesegaraan. Jadi perintahkan pada saat itu tetapi tidak langsung dikerjakan. Seperti sholat Jumat yang mana dilaksanakan bukan setiap harinya, yang mana hanya seperti sekarang kita hanya mengingatkan bahwa sholat hari Jumat itu ada pada hari Jumat. Nah, sedangkan berlangsungnya itu dikerjakan pada hari Jumat tersebut. Nah, tapi pada hari Jumat itu dilaksanakan seperti itu. Nah, contohnya yang kedua adalah seperti puasa di bulan Ramadan. Contohnya sekarang kita ingatkan bagaimana saat puasa bulan Ramadan, tapi dilaksanakannya pada bulan Ramadan. Yang keempat yaitu adalah al-amru bisayyi amru bisawalihi, yaitu adalah perintah terhadap suatu perbuatan, yang berarti perintah juga terhadap perantara atau wasilahnya. Seperti misalnya perintah pada waktu sholat. Sholat itu adalah perintah yang wajib dilaksanakan. Sholat 5 waktu itu adalah wajib. Nah, tetapi pada pelaksanaannya sholat juga dilakukan seperti wudhu. Nah, wudhu itu bisa dikatakan wajib juga dikarenakan perlu wudhu sebagai perantara sebelum sholat. Syarat sahnya adalah sebelum sholat. Yang kelima yaitu adalah al-amru dan nahyi yufidul ibahah, yaitu adalah perintah setelah larangan berarti diperbolehkan. Yang mengerjakan kebaikan maksudnya pada awalnya perbuatan itu dilarang, dan kemudian datang ayat dan juga mengatakan bahwa boleh melakukan perbuatan tersebut, atau hadis yang mengatakan perintah tersebut diperbolehkan, seperti ziarah kubur pada awalnya tidak diperbolehkan, lalu ada hadis yang memperbolehkannya, sehingga perbuatan yang dilarang itu bisa dikerjakan, yang mana itu adalah 5 kaidah dalam amar tersebut. Nah, bisa kita lihat bersama-sama. Selanjutnya yaitu adalah berkaidah dalam nahi. Nah, pertama yaitu adalah al-aslu fin nahi litahrim. Itu pada awalnya asalnya nahi itu menunjukkan haram atau segala sesuatu yang menunjukkan sifat nahi itu pada awalnya haram atau tidak boleh dilakukan. Maksudnya dari ayat tersebut ayat tersebut ataupun maksudnya dari ayat yang ini, bukan ayat tapi penjelasannya. Yang mana pertama yaitu adalah kaharoh atau makruh, ada yaitu adalah tahkir, yaitu meremehkan, adanya bayanul akibah atau menerangkan akibat, adanya isyrot atau petunjuk, adanya doa, adanya tasyih, adanya ta'yish atau membuat putus asa, adanya i'tinas atau mementramkan. Nah, itu adalah maksud dari al-aslu fin nahi litahrim, yang pada kaidah nahi yang pertama. Nah, yang berikutnya yaitu adalah al-aslu fin nahi yaqtadil fasadi mutlaqah, yaitu adalah pada asalnya itu akan mengakibatkan
kerusakan secara mutlak, yang mana jadi apa yang dilarangkan oleh Allah itu menyebabkan kerusakan yang tidak baik, yang akan merugikan baik diri kita sendiri ataupun orang lain. Hal yang seperti itu pasti dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu adalah al-aslu finnahi yaqtadil tikrar. Yaqtadi tikrar ramut laka, yaitu pada asalnya nahi itu mengkehendaki adanya pengulangan sepanjang masa, ya, yang secara mustaq. Jadi sekali dilarang maka tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti zina. Allah telah menerangkan zina itu tidak boleh dilakukan. Nah, sampai kapanpun Allah juga tidak akan melarangnya. Yang keempat itu adalah an-nahyi an-nisya'i amran bidihi, yaitu adalah larangan terhadap segala sesuatu melakukan yang kebalikannya. Contohnya pada ayat Al-Furqan telah dijelaskan, yaitu diperintahkan oleh Luqman kepada anaknya mengatakan, janganlah menyekutukan Allah, bahwa syirik itu benar-benar di jalan yang sesat. Jangan menyekutukan Allah, maka itu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh disekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim tidak boleh menyekutukan Allah, karena Allah itu adalah Esa yang Maha Satu. Nah, mungkin itulah kaidah nahi yang mana telah dijelaskan tersebut. Nah, sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.